bagaimana dakwah di dalam pendidikan ya terkait dengan keislaman ini bisa lebih baik dari waktu ke waktunya. Alhamdulillah pada hari ini sudah terupdate kurang lebih sekitar 321.599.000 rupiah. Kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanal jaza atas jerih payah, atas sumbangan infak wakaf yang kemudian panjenengan salurkan untuk TKIT Al-Uswah tercinta kita. Maka tanpa panjang lebar, marilah kita buka kajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca basmalah dengan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kemudian kita akan talabul barakah min Allah Ta'ala bi qiraati suratil Fatihah. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah memberkahi kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom meeting ataupun live YouTube Dompet Sosial Al-Uswah Tuban, maka insyaallah sekali lagi tema ya yang akan disampaikan oleh Ustazuna, guru kita Ustadz Fauzi Prayitno, berjudul tentang langkah-langkah menumbuhkan kebiasaan terpuji pada anak. Ini adalah tema yang sangat penting sekali, Bunda sekalian, terutama di zaman saat ini, zaman yang kemudian memiliki percepatan perkembangan yang luar biasa. Tentunya poin demi poin pastikan jenengan catat dengan baik ya, yang kemudian menjadi syarah atau penjelasan daripada beliau. Dan tak lupa ketika ada pertanyaan, panjenengan bisa sampaikan langsung melalui chat Zoom kita ataupun melalui WA yang tersedia di flyer gitu ya. Bisa sampaikan di situ kalau memang tidak berkenan menyampaikan pertanyaan di Zoom langsung. Maka insyaallah tanpa perpanjang kalam, kita akan hadirkan Ustadz kita, Ustadz Fauzi Prayitno MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya upaya untuk senantiasa mensyukuri nikmat hadirnya Ananda dalam keluarga kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang mulia bagi kita semuanya, yang kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk terus meniti jalan beliau, meneladani sirah kehidupan beliau, berupaya untuk senantiasa mengagungkan beliau, menerapkan dalam kehidupan kita sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, akan belajar bersama terkait dengan upaya kita sebagai orang tua berusaha untuk menumbuhkan kebiasaan yang terpuji yang ada pada anak kita semuanya. Kita awali dengan satu pemahaman bersama terkait dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu sesuatu yang sangat kuat, tetapi halus. Jadi kebiasaan itu memang begitu sudah ada, sedemikian kuat keberadaannya, namun kedatangannya sedemikian halus. Dapat muncul di luar kesadaran.
dan dapat juga dengan sengaja dirancang. Ini yang kemudian menjadi satu upaya kita untuk memahami terkait dengan bagaimana tumbuhnya, bagaimana munculnya, bagaimana lahirnya kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dapat muncul di luar kesadaran, tetapi dapat juga disengaja untuk dirancang, untuk dibuat. Jadi kalau yang di luar kesadaran itu terkadang mungkin kita terkaget-kaget ya, anak-anak kita pulang dari bermain tahu-tahu memiliki satu kosakata tertentu yang itu kemudian sering terucap gitu. Itu di luar kesadaran, di luar rencana kita, di luar upaya kita ya. Sekilas berlalu bermain dengan teman-temannya, kemudian pulang membawa satu kosakata yang itu kemudian sedemikian mudah untuk terucapkan. Dan kebiasaan dapat juga sengaja atau dirancang. Sengaja memang dirancang untuk kemudian ada pada diri seseorang. Ini tidak lepas dari bagaimana ketika seseorang itu kemudian memasuki area baru ya. Biasanya kalau menjelang semacam ini sudah kita dapatkan pendaftaran siswa baru. Maka siswa yang kemudian nanti diterima itu pasti awal-awal kebersamaan dalam satu lembaga itu akan dirancang satu kebiasaan. Nah, kalau di SDIT Al-Uswa seringnya ada beberapa pembiasaan terkait dengan toilet training, terkait dengan wudhu, adab-adab ketika di masjid, adab-adab sopan santun kepada guru. Nah, itu semuanya adalah dirancang, disengaja untuk ada dalam kehidupan anak-anak yang memang itu diajarkan supaya kemudian nanti menjadi pembiasaan. Kebiasaan kadang terjadi tanpa izin, ya, tanpa permisi, tanpa pemberitahuan. Tahu-tahu kemudian ada, oh saya biasanya begini, begitu. Membentuk kehidupan seseorang, terkadang membuat otak melekat dan kadang mengesampingkan akal sehat. Jadi kalau sudah terbiasa terkadang sudah tidak terfikirkan, kenapa kok kemudian terjadi begini, kenapa kok saya melakukan begini dan sebagainya. Itu ketika kebiasaan itu muncul, kebiasaan itu terjadi. Sehingga pada poin ini ayah bunda seringkali ketika kita kemudian mengamati ya, mendampingi anak-anak kita semuanya, terkadang muncul hal-hal yang kemudian itu di luar dari apa yang kita tahu, kemudian ada pada diri anak kita semuanya gitu. Yang bisa jadi itu terjadi dari hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak, dari melihat, mendengar ya, ataupun kemudian merasakan sesuatu. Maka ini yang kemudian akan melekat pada otak anak, dan itu terkadang di luar pemikiran ataupun di luar jangkauan akal sehat. Kenapa kok anak saya kemudian begini? Satu contoh, anak takut ke kamar mandi. Nah, itu terkadang itu di luar jangkauan akal sehat kita loh. Kan setiap kita butuh untuk kemudian ke kamar mandi. Ada hajat yang kemudian memang harus kita tunaikan di situ. Tapi terkadang ada sesuatu kondisi, suatu peristiwa, suatu kejadian yang kemudian menjadikan anak ini biasanya begitu ke kamar mandi muncul rasa takut itu. Ini pemahaman kita terkait dengan kebiasaan. Materi yang akan kita bahas ini nanti secara tema kita khususkan untuk kemudian kita tumbuhkan kepada diri anak. Namun begini ayah bunda, apa yang kemudian akan kita biasakan kepada anak, mau tidak mau harus kita sadari bahwa kita yang aktif. Jadi itu ada pada diri kita. Contoh, membiasakan anak bangun pagi atau bangun sebelum subuh, itu adalah kita yang aktif karena kita sedang membiasakan anak, bukan kita yang menentukan satu kegiatan kemudian anak yang mengupayakan dengan dirinya sendiri, tidak. Jadi karena secara tema adalah ini langkah-langkah yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang bisa kita upayakan agar kebiasaan terpuji pada diri anak kita semuanya kemudian tumbuh, sehingga aktif itu ada pada diri kita semuanya. Ini kebiasaan kita rancang untuk kemudian bisa terjadi, bisa terwujud, bisa tumbuh kepada anak kita. Tetapi dalam materi ini juga bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri. Contoh, saya akan membiasakan diri jalan pagi. Apalagi di masa-masa semacam ini ya, bagi kita semuanya merasa waktu lebih longgar daripada masa-masa normalnya. Tetapi terkadang
untuk jalan pagi supaya kita kemudian lebih banyak bergerak daripada keseharian aktivitas kita banyak duduk, maka itu kemudian butuh satu pembiasaan. Maka materi ini secara aktif ada pada diri kita semuanya. Entah itu kemudian kita upayakan tumbuh pada diri anak, kebiasaan itu, ataukah kita pengen sedang menerapkan materi ini untuk diri kita sendiri. Gitu. Ini yang harus kemudian kita sadari, sifat yang kemudian melekat pada kebiasaan. Dia halus, ya, tapi kuat. Dia berada dalam kondisi di luar kesadaran, tapi dia juga bisa dirancang secara sengaja, secara sadar untuk kemudian dijadikan upaya untuk membentuk diri dengan kebiasaan yang diinginkan. Dia datang tanpa izin, tetapi tanpa izinnya itu kemudian dia bisa melekat pada otak seseorang. Bahkan terjadinya terkadang mengesampingkan akal sehat. Itu yang sudah terjadi pada kebiasaan. Ketika kebiasaan itu sudah muncul pada diri seseorang. Itu ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita berupaya untuk menumbuhkan kebiasaan itu, ya. Runtutan kebiasaan yang kemudian harus kita lakukan adalah kebiasaan itu difikirkan. Ini upaya kita untuk merancang, upaya kita secara sadar agar kebiasaan itu tumbuh, maka harus difikirkan tentang terkait dengan apa kebiasaannya, bagaimana cara menerapkannya, apa yang kemudian kebaikan pengen diraihnya, itu harus difikirkan. Baru kemudian dikatakan. Nah, kebiasaan itu berwujud dalam satu hal yang kemudian diucapkan oleh seseorang. Nah, satu hal yang kemudian kebiasaan itu muncul juga dalam satu hal yang dikatakan biasanya begini. Ada orang setiap berkata itu kemudian ada jeda ngomong sedikit, itu bisa masuk kepada sisi kebiasaan yang dikatakan. Ada juga kebiasaan itu dalam bentuk yang dilakukan. Ya, satu contoh, ada seseorang memiliki satu kebiasaan untuk mencuci tangan. Nah, jadi terkadang memegang sesuatu itu begitu memegang, walaupun ini meja sudah bersih, tapi perasaan itu ada yang kurang nyaman begitu, sehingga kemudian harus dituangkan air biar basah, kemudian baru terasa nyaman. Walaupun mungkin tidak ada debu, tidak ada sesuatu yang melekat di tangan, tapi kadang perasaan, ya, itu masuk kepada kebiasaan yang akan dilakukan oleh seseorang. Gitu. Kebiasaan itu muncul karena terjadi pengulangan. Tidak mungkin sesuatu itu disebut kebiasaan ketika terjadi sekali dua kali saja. Tapi ketika terjadi pengulangan, itulah yang kemudian menjadi kebiasaan. Nah, proses terjadinya kebiasaan karena ada rumus pengulangan, maka inilah yang kemudian bisa kita upayakan. Kita bisa merancangnya, kita bisa melakukannya dengan sengaja, dengan kesadaran. Sesuatu itu kemudian ritmenya jelas, dilakukannya kapan, berapa hari sekali, atau berapa jam, ya, begitu. Itu yang kemudian terjadi pada satu upaya untuk menjadikan kebiasaan. Kebiasaan itu sesuatu yang tertanam di dalam diri. Ya, jadi bukan serta-merta sesuatu yang ada dalam lingkungan. Lingkungan itu sebagai pendukung. Seseorang ingin menumbuhkan kebiasaan, maka harus ada dalam dirinya sendiri dulu. Benar-benar harus ada. Ya, upaya itu harus tertanam dalam diri. Baru kemudian sesuatu yang terjadi pengulangan, tertanam dalam diri, dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini baru kemudian akan terbentuk satu kebiasaan itu, dan kebiasaan itulah yang kemudian akan menjadi label, ya, siapa diri seseorang. Contoh, ada seseorang yang kebiasaannya setiap pagi ke laut, maka dia akan disebut sebagai nelayan. Siapa dia? Dia nelayan. Gitu. Kalau kemudian ada orang yang ke laut sekali dua kali begitu, bukan menjadi sesuatu yang rutinitas, ataupun dia rutin tapi berlangsungnya tidak lama, maka tidak lagi disebut sebagai nelayan. Biasanya ke laut nyari ikan, kemudian cuma berlangsung beberapa pekan atau beberapa bulan, setelah itu dia tetap beraktivitas dengan ikan, tapi posisinya sudah di pasar. Ya, nanti akan disebut dengan penjual atau pedagang. Gitu. Jadi siapa diri seseorang itu tergantung terkadang bagaimana dia melakukan kebiasaan yang ada dalam dirinya. Gitu ya, petani juga begitu. Oh, kegiatannya setiap pagi berangkat ke sawah, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Kok kemudian itu berlangsung tidak lama, bukan dalam jangka waktu yang lama. Setelah beberapa kali ke sawah,
satu kali musim panen kemudian dia di rumah saja saya jaga jualan padi, jualan beras atau jualan hasil bumi. Nah, begitu maka itu kemudian menjadi panen, ya. Menjadi siapa diri dia akan disebut sebagai penjual atau pedagang. Jadi begitu. Inilah yang kemudian menjadi satu pemikiran bagi kita semuanya bahwa kita tidak bisa memberikan satu upaya dalam diri ini untuk mengenal, untuk memberikan identitas yang jelas pada diri kita ketika memang belum ada sesuatu yang kita lakukan secara berulang, tidak tertanam dalam diri kita, dan itu tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kalau cuma sebentar itu bukan menjadi satu pembiasaan, dan ketika belum terjadi pembiasaan belum bisa menunjukkan siapa dirinya, begitu. Jadi ini yang kemudian harus kita pahami terkait dengan bagaimana kebiasaan seseorang. Jadi kalau kita kemudian pengen menyebutkan, oh saya pengen punya anak solih, maka kesolihannya terjadi pengulangan, kesolihannya tertanam dalam dirinya, dan kesolihannya terjadi dalam jangka waktu yang lama. Bahkan ini kesolihan ini seumur hidup, gitu ya. Sebagaimana yang disebut dengan muslim itu Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ini harus dijaga. Ketika kita ingin menyandang identitas sebagai muslim, maka keislaman ini harus dijaga, wala tamutunna, dan sekali-kali jangan sampai terjadi satu kematian menghampiri kemudian kondisinya sudah tidak muslim. Maka begitu menjelang kematian saja sudah tidak muslim, maka sudah tidak disebut dengan muslim lagi. Itu. Sehingga ini yang jati diri, siapa diri seseorang itu kemudian akan terlihat ketika sesuatu itu benar-benar terjadi pengulangan dalam dirinya, tertanam di dalam diri, ya, benar-benar menjiwai sesuatu itu, baru kemudian sesuatu yang dijadikan pembiasaan itu adalah jangka waktu yang lama, sehingga akan terlihat, oh beliau itu orang yang sabar, oh beliau itu orang yang rajin, beliau itu orang yang kreatif, oh ayah bunda ini orang tua yang sayang kepada anak, oh orang tua ini yang sedemikian sopan santun kepada ayah bundanya, begitu. Ini yang kemudian benar-benar menjadi satu identitas yang melekat pada diri seseorang ketika pembiasaan ini benar-benar dirancang untuk ke ranah situ. Nah, ini sedikit banyak kita sudah memahami terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki dari kebiasaan. Oke. Masuk kepada poin yang pertama, menumbuhkan kebiasaan terpuji yang pertama adalah dengan fokus dengan satu kebiasaan dulu. Ya, maka untuk memfokuskan atau menentukan satu kebiasaan yang ingin kita tumbuhkan pada diri anak, kita harus menyiapkan pada diri kita. Satu, maunya apa? Kemauan kita, harapan kita, keinginan kita kepada anak itu apa? Itu yang kemudian harus jelas terlebih dahulu. Baru kemudian nanti akan masuk. Fokus satu kebiasaan dulu. Oh, kebiasaan yang ingin saya tumbuhkan ke anak apa? Gitu. Ini fokus satu. Karena kalau fokus satu, kita sebagai orang tua mendampinginya mudah, anak menangkapnya dan menerapkannya dalam kesehariannya agar itu kemudian benar-benar terhayati, ya, meresap dan tertanam dalam dirinya, maka itu benar-benar lebih mudah. Karena kalau banyak nanti akan bingung. Jadi fokus satu dulu. Ataupun kalau seumpama tidak satu, sesuatu hal itu berkaitan, ya, berkaitan. Itu ya. Seumpama tentang terkait dengan adab makan, maka itu berkaitan. Dari ngambil piring, ngambil nasi, ngambil lauk, duduk sholih, makan dengan tenang. Setelah itu kemudian mencuci piring yang sudah dipergunakan. Itu rangkaian, itu boleh. Oh, kebiasaan terkait dengan adab-adab makan. Ya, dari doa sebelumnya, doa sesudahnya sampai kepada ritme bagaimana dia memperlakukan alat-alat makan yang digunakan. Termasuk terhadap makanan sendiri. Oh, makanannya tidak boleh berceceran, makanannya tidak boleh disisakan, yang memang layak untuk kemudian dikonsumsi bagi dirinya. Begitu. Ini fokus satu dulu. Kalau seumpama banyak, maka diupayakan yang berkaitan dengan satu hal yang kemudian pengen kita biasakan pada diri anak kita. Ya. Ini kalau fokus satu itu saya dulu pernah sepakat dengan istri yang kemudian pengen kita munculkan kepada anak. Nah, itu adalah
sering kita menyampaikan kepada anak bahwa nangis itu bukan sesuatu yang baik. Itu sering kita sampaikan. Nangis meminta sesuatu, ya merengek itu, pokoknya meminta sesuatu, menginginkan sesuatu, menyampaikan kepada orang tua dengan tangisan, dengan rengekan, itu sesuatu yang tidak baik. Kalau pengen sesuatu, ngomong yang jelas. Kita itu seringnya begitu. Jadi anak pengen, kemudian ngerengek sambil nangis-nangis, itu biasanya kita, saya sama istri itu sepakat ngomong yang jelas, pengen apa gitu. Anak akan melerai rasa nangisnya, kemudian dia akan menyampaikan, oh pengen ini, pengen itu. Nah, itu satu, fokus di situ dulu, gitu ya. Fokus di situ dulu sehingga anak itu memahami bahwa nangis itu bukan sarana untuk meminta kepada manusia, tetapi boleh kapan kita menangis, ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh dengan satu pengharapan, satu kesedihan. Tapi kalau meminta kepada orang tua, itu nggak boleh nangis. Ya diomongkan yang jelas gitu. Padahal anak saya saat itu ya masih kecil gitu ya, tapi tetap komunikasi itu kita bangun. Sehingga ya sesuatu yang disampaikan itu normal-normal saja. Begitu anak ini menyampaikannya dengan tenang, kita meresponnya dengan tenang dan tidak selalu kemudian apa yang diinginkan harus terjadi saat itu. Tetapi ketika kemudian kita membuka peluang bahwa anak ini meminta sesuatu, kemudian boleh dengan nangis. Kalau nangis tidak dituruti nanti berteriak, berteriak tidak dituruti nanti gulung-gulung. Nah itu seakan-akan kemudian menjadi ritme yang terjadi pada diri anak. Setiap meminta sesuatu, rumusnya begitu. Nangis, enggak dituruti, teriak-teriak, teriak-teriak, enggak dituruti, gulung-gulung. Nanti setelah digulung-gulung, dia akan menyimpulkan, oh setelah gulung-gulung ternyata dikasih. Nah begitu. Maka ini yang kemudian pengen bisa kita biasakan kepada anak. Itu sedikit dari pengalaman pribadi saja. Ya, kalau banyak nanti bingung anak ini bagaimana gitu ya. Jadi satu poin-poin dulu, fokus pada apa yang kemudian pengen kita tanamkan. Adab tidur, adab makan, terkait dengan etika sholat, ya, sopan santun kepada orang tua, itu bagian-bagian kebiasaan terpuji yang kemudian bisa kita lakukan. Tetapi tidak semuanya, tidak semuanya. Ada poin-poin yang kemudian bisa menjadi perhatian kita. Pertanyaannya, apakah kemudian ketika kita memfokuskan dengan satu kebiasaan terpuji, kita lengah dengan kebiasaan yang lain? Tidak. Tetapi tetap porsinya tetap kita ada sesuatu yang kita utamakan. Yang lain tetap kita perhatikan. Tetapi ada satu hal yang difokuskan. Bertahapnya ada. Begitu. Kemudian tanya diri sendiri. Ini yang kemudian perlu kita inginkan. Jadi setelah kemudian kita nyampaikan maunya apa tadi, kemudian ini baru kemudian kita tanya diri sendiri agar ini benar-benar kuat, ya. Benar-benar kuat apa yang kemudian diinginkan, tumbuh pada kebiasaan terpuji itu, ya. Tanya kepada diri kita, tanya kepada diri anak ketika memang itu anak sudah pada fase bisa berkomunikasi atau bisa menentukan satu keinginan. Ketika belum, maka tanya kepada diri sendiri, benar-benar ini harapan kita, bukan sekedar mengikuti apa yang sedang digemari, apa yang sedang viral, apa yang sedang rame, begitu ya. Jadi tanya kepada diri sendiri, oh saya tuh pengen ini kok, gitu. Jadi ini yang kemudian biasanya begitu itu sesuatu itu kita pilih, murni berangkat tumbuh dari dalam diri kita untuk memfokuskan dengan satu pembiasaan tadi, maka itu biasanya kita akan lebih leluasa menata hati dan pikiran untuk menjalankan itu semuanya. Bukan karena faktor pendorong yang lain ya. Melihat, oh ini kayaknya lagi rame begini, kayaknya anak saya pengen saya bentuk begini. Oh ini lagi viralnya begini, begitu. Ya, tetap itu harus melalui sesuatu kajian, sesuatu analisa. Apakah benar-benar ini sesuai dengan anak kita ataukah tidak? Khawatir kita terbawa dengan satu nuansa. Oh ini terkenalnya begini, populernya begini, viralnya begini. Oh saya pengen anak saya begini, gitu tidak. Kemudian fokus dengan satu, setelah kemudian terpilih dengan tahap-tahapannya ini, baru kemudian hal yang terakhir yang kemudian benar-benar menjadi perhatian adalah memulai dan mempertahankan. Memulai, kapan ini mau dimulai? Kebiasaan baik itu, kebiasaan yang dipilih tadi, kapan ini mau dimulai? Dan kemudian lanjut kepada mempertahankan. Memulai kadang kita mudah, kadang susah. Tidak semuanya orang kemudian memulai itu mudah. Kadang mencari momen untuk tepat memulai sesuatu yang baru pada pembiasaan ini kadang tidak mudah. Tapi begitu memulai, ada satu
PR selanjutnya yaitu mempertahankan. Dan di sini kuncinya nanti di sini, ya. Pembiasaan itu yang nggak akan pernah muncul ketika tidak pernah dimulai. Apa yang mau dibiasakan kalau belum ada permulaan. Begitu juga kalau sudah dimulai tapi kemudian tidak dipertahankan juga tidak akan menjadi kebiasaan. Baru mulai-mulai saja, sebentar nyoba-nyoba, sebentar nyoba-nyoba begitu, baru kemudian tidak bertahan. Ketika tidak bertahan, tidak akan terwujud menjadi satu kebiasaan. Yang pertama ya, fokus dengan satu kebiasaan, dipilih dulu. Hal apa yang ingin kita tumbuhkan pada anak kita. Kemudian yang kedua, tempatkan kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Ini harus jujur, akui ya adanya kebiasaan lama. Sesuatu yang terjadi dalam anak kita, apa toh sebenarnya yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya. Oh, anak saya itu biasanya begini, begini, begini. Dalam hal ini biasanya begini, begini, begini. Maka itu nggak apa-apa, diakui. Kalau perlu ditulis, ya, tuliskan kebiasaan itu, ya. Tuliskan, baru kemudian pilih kebiasaan baru yang itu sebagai upaya untuk perbaikan dari kebiasaan yang ada dan dipilih, ditempatkan, baru kemudian diutamakan. Kalau seumpama runtutannya dengan tulisan, maka tulis dulu kebiasaan lama ini, baru kemudian buat tulisan dan ditaruh di atasnya, bahwa kita pengen sedang mengisyaratkan kita sedang pengen naik level, kita pengen naik kelas. Kemarin masa lalu kita kebiasaannya begini-begini, maka masa sekarang dan yang akan datang yang pengen kita tumbuhkan kebiasaannya begini-begini. Nah, itu bisa dituliskan. Dan kebiasaan baru ini yang diutamakan. Ya. Ketika upaya untuk mengutamakan itu benar-benar muncul agar semakin kuat, maka hayati manfaatnya. Apa toh manfaat dari kebiasaan baru yang pengen kita tumbuhkan? Kita memahami itu semuanya. Kita jelaskan pada diri anak dan juga kita tanamkan dalam diri. Oh, manfaatnya ini kok begitu. Karena di sini kemudian benar-benar fase bagaimana kita memberikan satu celah ya, bahwa kita sedang mengalami satu perubahan. Kita sedang mengalami satu perpindahan dari kebiasaan lama kepada kebiasaan baru. Maka kalau tidak ada satu penghayatan terhadap manfaat ataupun apa yang diraih dengan kebiasaan baru, khawatirnya semangat ini akan luntur dan akan kembali kepada kebiasaan lama. Begitu kembali kepada kebiasaan lama, kebiasaan baru tidak akan pernah terwujud. Kemudian begitu juga kita kenali kerugian jika gagal. Ketika kebiasaan baru ini kemudian tidak berlangsung lama, maka itu tidak akan menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan baru tidak terwujud, maka akan kembali kepada kebiasaan lama. Dan itu merupakan satu kegagalan. Kerugian yang kemudian ada rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga, begitu. Ya. Ini yang kemudian harus kita hayati. Di poin ini menghayati manfaat. Karena biasanya ketika kita benar-benar memahami satu manfaat yang ingin kita munculkan dari kebiasaan-kebiasaan terpuji itu, kita benar-benar akan mengakuinya. Manfaat yang terbesar yang harus kita tanamkan kepada diri kita adalah keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita raih dari satu kebiasaan atau pembiasaan yang terpuji. Oh, anak saya ketika memiliki kebiasaan semacam ini, dia akan menjadi karakternya. Karakter dalam bahasa kita menjadi akhlaknya. Maka akhlak inilah kemudian akan menjadi perangai dan kepribadiannya. Itu yang kemudian benar-benar harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemanfaatan akan munculnya akhlak-akhlakul karimah pada diri anak-anak kita. Kebiasaan-kebiasaan terpuji, perilaku-perilaku yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang ketiga, komitmen dengan kebiasaan baru ini menjadi sesuatu yang benar-benar perlu perhatian. Bukan mesti susah loh ya, tetapi tidak gampang. Kita menyebutnya begitu. Bukan kok komitmen itu susah, tetapi memang tidak gampang. Tidak gampang untuk hidup dengan komitmen. Ya. Satu hal yang kemudian benar-benar harus kita cermati terkait dengan komitmen, bisa karena biasa. Dan ini tidak asing bagi kita semuanya. Kalimat ini tidak asing. Bisa karena biasa. Ya. Sebelumnya mungkin nggak bisa, nggak ada kemampuan di situ. Ya. Tapi begitu dibiasakan, ternyata bisa. Begitu ya. Jadi bisa karena biasa, itu yang kemudian ingin kita lakukan dalam upaya menumbuhkan kebiasaan. Ya memang sebelumnya nggak bisa, tapi begitu dibiasakan akan bisa. Kok kayaknya susah ya, kok kayaknya berat ya, itu kan ketika kita angan-angan. Tapi begitu kita coba untuk melakukannya, dan itu terjadi satu pengulangan sekian kali kita melakukan, maka itu akan menjadi bisa.
Mungkin ayah bunda bisa mencari ya satu video yang kemudian itu cukup memberikan satu motivasi. Ini pengakuan dari seorang pemain basket terkenal. Kalau nggak salah namanya Michael Jordan ya mungkin ya. Nah, itu beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi beliau yang saat ini bisa semacam itu ya, dengan kemampuannya itu, dengan kebiasaannya itu, maka beliau itu menyampaikan bahwa sekian kali gagal dalam memasukkan bola, sekian kali kalah dalam pertandingan, sekian kali merugikan tim karena di detik-detik terakhir harusnya memasukkan bola, kemudian kesempatan dan momen itu sirna karena tidak berhasil. Maka itu diungkapkan. Sehingga untuk bisa itu Masya Allah, rentetan kebiasaan-kebiasaan yang harus dimunculkan ada. Dan setiap kebiasaan yang kemudian ingin dilakukan, tidak semuanya langsung menuai keberhasilan. Ada kegagalan-kegagalan yang kemudian harus terlewati. Yang terkadang kegagalan itulah yang kemudian menjadi tangga naiknya seseorang dari sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian untuk komitmen ya, untuk komitmen ini bisa dicek ya, ini sebagai cek awal adalah komitmen di 30 hari pertama. Pembiasaan itu benar-benar akan terlihat bagaimana kualitas komitmen yang ada pada diri kita semuanya mendampingi Ananda itu di 30 hari pertama. Ya, ukurannya begitu, okay? Nah, kenapa? Karena selepas 30 hari pertama, maka secara teori hari ke-31 itu sudah mulai terasa ringan. Suatu hal yang biasa itu. Gitu. Dan mohon maaf, hal yang semacam ini juga akan terjadi kepada hal-hal yang buruk yang terjadi pada anak-anak kita. Kok anak-anak kita itu merasa nyaman main game ya di masa-masa pandemi atau belajar rumah. Kok kemudian itu berlewat 30 hari, 1 bulan kok merasa nyaman dengan itu, maka di awal bulan kedua itu menjadi ringan melakukan sesuatu itu. Maksudnya kalau menjadi ringan melakukan sesuatu itu akan terasa berat untuk kemudian penyembuhannya. Pengembaliannya kepada ritme pola belajar yang lama, yang normal itu akan terasa susah. Nanti akan terlihat kepada anak-anak kita ketika kemudian anak kita memulai belajar secara offline, secara tatap muka. Nanti akan terasa kejenuhan-kejenuhan di kelas itu akan terlihat. Selepas kemarin itu belajar di rumah dengan sedemikian santai, dengan sedemikian leluasa, ya, mudahnya mengakses permainan-permainan di HP itu nanti akan terasa begitu. Maka yang baik ataupun yang buruk itu akan teruji di sini. Dan mohon maaf, terkadang sesuatu yang buruk itu sedemikian mudah untuk menular. Dan gak cuma anak-anak saja. Kita itu sebagai orang tua kadang naik bis dari Tuban ke Surabaya mendengarkan musik-musik, lagu-lagu dangdut itu kadang hafal liriknya. Tetapi di rumah kita berdiam diri seharian mendengarkan murotal, kadang belum ada yang nyangkut untuk terhafal ayatnya begitu. Jadi terkadang itu yang kemudian menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Terkadang memang begitu. Tapi tetap menjadi satu semangat bagi kita semuanya mengutamakan satu pembiasaan yang terpuji. Kemudian setelah 30 hari tadi, kemudian masuk kepada hari ke-31 itu mulai terasa ringan, maka perlu diadakan pengulangan awal komitmen. Ya, diulang lagi. Benar-benar komitmen ini dijaga untuk dengan kebiasaan yang terbaru. Nah, kalau kita para orang tua biasanya komitmen itu sedemikian kuat ketika selesai mendapati satu pelatihan. Begitu satu pelatihan terkait dengan pola hidup sehat, terkait dengan diet, terkait dengan olahraga, itu Masya Allah semangatnya. Tapi terkadang begitu, 30 hari kuncinya, 30 hari. Ya, seberapa kita komitmen untuk menjalankan pola hidup sehat yang kemudian kita ketahui. Kemudian Piripa Lali, ini dari London ya, itu menyimpulkan dari penelitiannya bahwa melekatnya satu kebiasaan itu adalah ketika dia berlangsung ya dalam proses pembiasaannya 66 hari. 66 hari itu ya sekitar tadi ketika kemudian ada pengulangan awal komitmen. Komitmen berjalan 30 hari baru kemudian ada satu pengulangan sehingga muncul angka 66 hari. Kalau secara hitung-hitungan ya mungkin 60 hari, tetapi
beliau menyebutkan 66 hari. Itu baru kemudian benar-benar akan melekat. Dan akan disebut sebagai satu kebiasaan ketika satu upaya untuk melakukan sesuatu tadi, hal yang terpuji tadi, ketika melewati 254 hari. Ketika itu sudah berjalan 254 hari, maka itu yang kemudian akan disebut dengan kebiasaan. Begitu. Maka kalau kita melihat ritme bagaimana tumbuhnya kebiasaan pada diri seseorang, ini harus menjadi satu kehati-hatian terkait dengan hal-hal yang terjadi pada dirinya, yang baik ataupun yang buruk. Gitu ya, yang baik ataupun yang buruk. Ketika ada orang yang kemudian melakukan sesuatu yang kurang baik, ya nanti akan terlihat dari pengulangannya. Ketika pengulangan itu benar-benar berlangsung sekian hari, nanti akan muncul menjadi satu kebiasaan juga. Gitu ya. Oke, ini poin 1, 2, dan 3 sudah kita bahas. Sebelum masuk kepada poin yang keempat, kita simak bersama hadiah ya, beberapa informasi yang akan disampaikan oleh tim DSU. Kepada tim DSU dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ardansyah Dwiki Rizaldi, alumnus TKIT Al-Uswah Tuban, angkatan kedua, lulusan tahun 2005. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya pertama kali belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis saat saya bersekolah di TKIT Al-Uswah Tuban. Di sana, saya diajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, serta secara rutin menghafalkannya. Itulah yang menjadi fondasi bagi saya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran. Hingga akhirnya, alhamdulillah, sekarang saya bisa bersekolah di salah satu universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan saya mengajak Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian untuk berwakaf di kampus TKIT Al-Uswah Tuban yang baru. Karena berwakaf adalah salah satu bentuk sedekah terbaik yang mana dapat menjadi tabungan amal bagi kita dan dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bentuk dosa, dan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim DSU yang telah memberikan informasi berharga bagi kita semuanya dalam rangka untuk terbukanya peluang agar kita semuanya bisa mendapatkan satu amal jariah dari ibadah maliyah, ya, ibadah dari segi harta, dari segi finansial yang ada pada diri kita semuanya, yang untuk momen saat ini adalah upaya untuk kemudian terlahirnya, terwujudnya satu tempat, fasilitas, serta perlengkapan yang ada pada TKIT Al-Uswah. Begitu nggih Ayah Bunda? Ini informasi bisa disampaikan kepada sanak saudara, famili, rekan kerja, dimanapun berada. Sebagai upaya kita untuk turut serta membukakan peluang bagi saudara-saudara kita yang jauh, ya, untuk mendapatkan satu peluang yang berharga sedemikian ini. Ayah Bunda, kita lanjutkan kepada poin yang keempat terkait upaya untuk kemudian menumbuhkan kebiasaan terpuji. Yang keempat ini adalah harus kita sengaja, yaitu menemukan cara mengatasi hambatan. Hambatan yang sering muncul dari satu pembiasaan yang ingin kita lakukan kepada Ananda adalah lupa, atau nggak sempat, atau terasa malas, udah capek gitu ya.
Lupa maksudnya lupa tidak melakukan sesuatu karena memang kita yang aktif kepada ananda, kita lupa. Lupa tidak mengingatkan, lupa tidak mendampingi, lupa tidak membimbing, lupa tidak menasihatkan, begitu. Atau mungkin nggak sempat. Sebenarnya kita ingat bahwa oh kita punya pembiasaan begini, tapi Masya Allah aktivitas padat, kesibukan bertambah begitu ya, kemudian nggak sempat untuk melakukan itu. Nah itu masuk kepada hambatan. Yang ketiga, terasa malas atau capek. Oh kok ternyata begini ya, begitu. Untuk komitmen, untuk serius, untuk menekuni upaya untuk menumbuhkan kebiasaan ini kok wah sedemikian menyita tenaga dan pikiran sehingga terasa malas. Atau mungkin tadi untuk menuju kepada fase pertama 30 hari memulai ya 30 hari menumbuhkan pembiasaan tadi, kemudian di situ kemudian terasa capek, nggak tahu ini berhasil atau nggak tahu ini sukses atau enggak, begitu ya. Jadi sudah terasa kayaknya kok jauh gitu, jauh dari masa keberhasilan, jauh dari terwujudnya satu kebiasaan. Maka untuk menemukan cara mengatasinya adalah terkait dengan lupa, maka perlu jadwal ataupun alarm. Walaupun terkadang ya jujur ya, kita kadang kalau sudah menjadwalkan sesuatu menginginkan oh besok saya pengen begini, atau mungkin malam ya, oh pengen bangun malam, kadang sudah menyeting alarm, kadang bangun tapi bangunnya itu untuk mematikan alarm kan ya, akhirnya berlanjut kepada waktu yang berlalu gitu. Kemudian kalau merasa nggak sempat, alokasikan waktu ataupun tempat sehingga kita benar-benar akan terkondisikan oh waktunya ini begini, begitu. Itu biar tidak hanyut kepada satu aktivitas yang ada ataupun rutinitas yang ada. Karena kalau sudah rutinitas, terkadang ya rutinitas itu yang kemudian akan menjadi kebiasaan kita. Maka ketika kita kemudian memunculkan kebiasaan baru, nanti akan sedikit banyak bias dengan rutinitas yang ada. Untuk menghindari kebiasaan itu perlu dialokasikan waktu. Waktu untuk pembiasaan baru ini di mana atau kapan gitu ya. Sedangkan tempatnya di mana. Gitu. Jadi ini biar jelas sehingga di situ kita benar-benar akan teringatkan. Oh, kalau waktunya begini, waktunya segini, maka yang kita lakukan begini. Oh, kalau tempatnya di sini, yang kita lakukan begini. Begitu. Maka kalau seumpama tadi terkait dengan makan, ya mungkin tempatnya di antara dapur, meja makan, tempat nyuci piring dan sebagainya, itu sudah menjadi satu ritme. Tempat itu adalah tempat untuk menumbuhkan kebiasaan terpuji kita kepada ananda. Kemudian ketika sudah terasa malas, capek, harus siap kembali kepada komitmen awal. Bahwa kita memiliki satu keinginan, kita memiliki satu tujuan, kita sudah merencanakan tahapan-tahapan, dan kita ingin meraih suatu manfaat, dan kita juga ingin menghindari satu kerugian ketika kemudian gagal, yaitu komitmen itu yang kemudian akan mengembalikan kita kepada semangat lagi, biar nggak males. Dan terkadang semangat itu yang kemudian akan menghilangkan rasa capek. Seseorang itu ketika semangat seakan-akan nggak ada habis itu energi, karena lagi semangat, begitu. Tapi begitu muncul rasa malas, walaupun sedang punya tenaga, seakan-akan sudah lemes. Itu ketika kemudian malas. Tidak selalu orang malas itu kemudian pas nggak ada tenaga, enggak. Ya karena memang malas itu pas nggak ada kemauan, bukan tidak ada kemampuan. Gitu ya. Kalau orang tidak ada kemampuan, tidak melakukan sesuatu, maka itu sudah menjadi batas ketidakmampuannya. Maka ada beberapa ibadah yang kemudian kita dapati ya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Atau ibadah haji itu ini stata'tum ilaihi sabila. Ketika engkau memiliki kemampuan kepadanya, bukan ketika engkau memiliki kemauan, begitu. Gitu ya. Jadi kalau seumpama orang itu sudah sampai batas pada kemampuannya, maka boleh untuk berhenti tidak melakukan lagi, karena memang kemampuannya segitu. Tetapi terkait dengan kemauan itu, walaupun mampu, tetapi ketika kemauan tidak ada, biasanya tidak terwujud satu perbuatan itu. Begitu. Dan terkadang ketika ada kemauan, maka kemampuan itu kadang mengiringi. Walaupun dia tidak semaksimal apa yang kemudian dilakukan. Seseorang itu ketika semangat, walaupun tenaga itu tinggal sisa-sisa, dia akan tetap bergerak. Itulah yang kemudian menjadi satu penguat bagaimana semangat itu penting. Gitu ya. Jadi ketika seseorang itu masih semangat, dia akan kemudian mengejar. Ya nggak jauh beda dengan seseorang yang kemudian melakukan satu pertandingan sepak bola seumpama.
atau pertandingan bola voli atau tenis meja atau bulu tangkis, walaupun dia kemudian merasa wah kayaknya skornya ketinggalan jauh, tapi selama semangat ada dia akan berusaha untuk terus mengejar itu ya. Jadi begitu, semangat itu yang kemudian ataupun kemauan itu yang kemudian akan turut serta menumbuhkan satu energi, satu tenaga, satu upaya ya gitu. Jadi ketika kemudian terasa malas, capek-capek, itu kembali kepada komitmen awal. Apa yang ingin kita tumbuhkan pada ananda kita, sifat terpuji apa toh yang ingin kemudian muncul, tumbuh, lahir pada diri anak kita. Maka komitmen itulah yang kemudian akan memberikan satu semangat baru pada diri ini, memberikan satu energi baru ya, memberikan satu kemampuan, tenaga, pikiran untuk kemudian bisa mendampingi ananda kita semuanya. Ini poin yang keempat. Kita tidak memungkiri bahwa apapun yang ingin kita wujudkan itu akan ada hambatan. Maka di poin yang keempat ini benar-benar harus terperhatikan. Kita menemukan cara mengatasi hambatan itu. Karena hambatan pasti ada. Tinggal seberapa besar, seberapa banyak, ya tergantung pada pribadi masing-masing. Bagaimana orang tuanya, bagaimana anaknya, itu yang kemudian nanti akan menjadi penentu seberapa toh hambatannya, begitu ya. Kalau orang tuanya leluasa secara waktu, anaknya ya enjoy saja dibentuk ya, atau dipola, dibuat rutinitas yang berbeda gitu, anaknya enjoy saja ya, tidak terlalu banyak kemudian hambatan yang akan muncul. Yang kelima, yang terakhir, yaitu jadilah diri yang baru. Ini ketika kita sudah melewati fase-fase tadi, komitmen sudah berjalan, kemudian terlewati waktu-waktu dalam rangka untuk menumbuhkan kebiasaan, maka kita harus siap, jadilah diri yang baru ya. Kita sebagai orang tua ataupun anak kita harus muncul ataupun lahir pribadi yang baru, bukan seperti yang kemarin lagi begitu. Itu bukti bahwa ini sudah mulai berhasil kebiasaan itu. Jadi awali ya, mulai gitu ya, diawali kapan ini, kemudian memulainya bagaimana ini, begitu. Itu harus kemudian dilakukan. Setelah dilakukan, maka kita tentukan finalnya. Upaya pendampingan, upaya menumbuhkan finalnya sampai hari kesekian atau bulan kesekian. Baru kemudian kita menentukan positif berhasil. Bahwa mungkin tanpa pendampingan, mungkin sudah tanpa diingatkan, oh anak saya begitu dengar begini akan begini, begitu dengar azan dia akan sholat, dia akan ke masjid, dia akan berwudu. Itu adalah satu pembiasaan. Itu positif berhasil. Jadi sudah tidak ada lagi satu ketergantungan kepada kita sebagai orang tua dalam membimbingnya ataupun menuntunnya, tapi sudah muncul dalam dirinya. Itulah yang kemudian kebiasaan. Karena tadi ya, kembali kepada awal, kebiasaan itu tertanam di dalam diri. Kemudian setelah itu positif berhasil, maka kita harus mengapresiasi bahwa telah lahir pribadi baru, telah muncul karakter baru, telah tumbuh kebiasaan baru. Ini yang kemudian benar-benar menjadi akhir dari upaya kita untuk menumbuhkan kebiasaan terpuji pada diri anak kita semuanya, yaitu lahirnya pribadi baru. Nah, kalau seumpama setelah ditumbuhkan kebiasaan terpuji, perpindahan dari kebiasaan lama kepada kebiasaan baru kok kemudian tidak muncul pribadi baru, itu berarti pembiasaannya tidak terlalu nampak. Gitu. Jadi keberhasilan pembiasaan baru terpuji itu pada diri anak muncul ketika lahir pribadi baru, karakter yang baru, akhlak yang baru, yang itu lebih terpuji, lebih baik, lebih mulia daripada yang kemarin. Itulah yang kemudian kita apresiasi sebagai pribadi yang baru. Oh, ini baru, sudah tidak seperti kemarin lagi. Oh, kemarin itu biasanya begini-begini, tapi sekarang begitu. Itu sudah menjadi pribadi baru. Ini 5 hal, langkah-langkah yang kemudian bisa kita lakukan, bisa kita jalankan dalam rangka untuk menumbuhkan kebiasaan terpuji kepada ananda kita semuanya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit berbagi dan saya yakin ayah bunda memiliki sekian banyak pengalaman, pengetahuan dalam rangka untuk mendampingi ananda. Maka semoga Allah senantiasa memberikan satu kemudahan kepada kita semuanya dalam rangka untuk memberikan pendampingan yang terbaik
kepada anak-anak kita semuanya, sehingga setiap pribadi benar-benar akan tumbuh dengan akhlak-akhlak terpuji, yang itu ada peran serta kita sebagai orang tua, ya. Karena disinilah poin kita sebagai orang tua untuk kemudian mendapatkan satu kemuliaan sebagai orang tua lewat anak kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, sedekah jariyah, al ilmu yantafa'u bih, waladun shalih yad'u lah." Maka tiga hal ini sebenarnya benar-benar menjadi peluang bagi orang tua. Contoh, sedekah jariyah. Ketika seseorang itu kemudian membiayai anaknya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu menjadi sedekah jariyah yang benar-benar berharga. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu, pengetahuan, pengalaman, nasihat, arahan, bimbingan dari orang tua kepada anak itu benar-benar akan menjadi satu yang memuliakan orang tuanya di akhirat nanti. Contoh ya, satu keinginan bahwa anak saya bisa mengerjakan sholat dengan gerakan yang benar atas bimbingan saya. Itu akan menjadi satu kesan tersendiri bagi anak dan juga menjadi satu hal yang menyenangkan bagi orang tua, menggembirakan, membahagiakan bagi orang tua bahwa setiap anak saya sholat dengan gerakan yang benar, maka akan mendapatkan satu kebaikan dari apa yang dilakukan oleh anak kita. Walaupun mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Apalagi yang terakhir, waladun sholih yad'u lahu. Dengan kita memberikan kebiasaan-kebiasaan yang terpuji, anak kita menjadi anak yang sholih. Termasuk bukti kesolihannya adalah kesediaan dia untuk mendoakan orang tuanya. Ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Sehingga in qata'a, seluruhnya amalan kita akan terputus. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, yaitu akan terputus begitu kita sudah meninggal dunia. Tetapi masih ada satu amal jariah yang kemudian, pahala jariah yang kemudian akan mengalir kepada kita semuanya dari apa-apa yang kemudian kita lakukan kepada anak-anak. Jadi ini menjadi semangat bagi kita semuanya sebagai orang tua, semangat untuk belajar ilmu agama, semangat untuk mengamalkannya, semangat untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita, sampai kemudian menjadi amalan-amalan yang melekat pada diri anak kita, menjadi satu kebiasaan dalam kehidupannya. Entah itu terkait dengan sholatnya, terkait dengan tilawahnya, mengajinya, terkait dengan tutur katanya, terkait dengan sopan santunnya, itu kok kemudian berasal dari bimbingan kita semuanya, maka itu menjadi satu investasi yang sangat berharga. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk memberikan pendampingan yang sedemikian baik, pendampingan yang sedemikian berharga bagi anak-anak kita, sehingga keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena terbentuknya satu keluarga dan kemudian tumbuhnya akhlak-akhlak terpuji, kebiasaan-kebiasaan terpuji di dalam rumah tangga kita semuanya. Ayah bunda, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat atas apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadzuna Muhammad Fauzi Prayitno MA yang telah memberikan pemaparan luar biasa ya bunda sekalian, bapak sekalian, atas materi pada siang hari ini berkaitan how to build your habit gitu ya, berkaitan bagaimana kita membangun sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita yang bernilai positif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu terisi dengan nilai-nilai Islami yang sangat bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat kita insyaallah. Ada satu kutipan yang menarik tadi sampaikan di awal adalah, yang pertama, kebiasaan itu kuat namun halus ya, dapat muncul di luar kesadaran dan dapat juga sengaja dirancang. Kebiasaan kadang terjadi tanpa izin, membentuk kehidupan. Terkadang membuat otak melekat dan kadang mengesampingkan akal sehat. Nah, dan satu kata lagi adalah bisa karena terbiasa. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini sangat menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan kita ya selama kita hidup di dalam era new normal ini. Maka tentunya kebiasaan-kebiasaan baru juga tumbuh, bagaimana dengan kedekatan anak kepada hal-hal digital, orang tua bahkan juga kedekatan dengan hal-hal digital. Maka ini membutuhkan ilmu-ilmu baru,
penyegaran-penyegaran di dalam teknik-teknik di dalam menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam kehidupan kita ataupun anak-anak kita. Ya, maka insyaallah kita akan cukupkan untuk kajian kita pada siang hari ini. Tentunya kami menghimbau kepada semuanya untuk bagaimana mensyiarkan, gitu ya, ikut berpartisipasi di dalam mensyiarkan link Zoom ataupun YouTube live dari DSU TV kita, agar channel DSU TV dan Zoom live-nya juga lebih bermanfaat lagi ke sebanyak-banyak orang di luar sana yang kemudian mungkin belum mengetahui link yang kita sediakan ini. Maka hadirin dan hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita semuanya bersama Zoom meeting ini, maka kami berterima kasih atas kehadiran panjenengan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita di dalam kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin kita akan cukupkan pada kesempatan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum bidana siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.